Regardless, all the coaches that I had in my career, I call them boss because if they assume the job, we have to call in that way. But in the end, deep in... Bukan cuma euforia di Indonesia saja, rupanya kemenangan timnas Indonesia atas tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dengan skor 2-0 beberapa hari lalu juga menyita perhatian dunia luar. Bukan cuma euforia di Indonesia saja, rupanya kemenangan timnas Indonesia atas tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dengan skor 2-0 beberapa hari lalu juga menyita perhatian dunia luar. Berbagai media dan pundit sepak bola berbondong-bondong memberitakan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi. Tak ketinggalan juga sang mega bintang Cristiano Ronaldo turut mengikuti perkembangan sepak bola Asia khususnya tim nasional Indonesia. Baru-baru ini sang mega bintang tersebut turut mengomentari peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Lantas bagaimana dan seperti apa peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia di mata Cristiano Ronaldo? Temukan jawabannya hanya di video ini teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam perjuangan mereka di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kemenangan penting melawan Arab Saudi beberapa hari lalu, skuad Garuda kini naik ke posisi 3 dalam klasemen sementara. Namun, untuk memastikan langkah mereka lolos Piala Dunia secara otomatis ada 3 syarat yang harus dipenuhi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Pertama, Indonesia harus menang melawan Australia. Meskipun peringkat FIFA kedua tim terpaut jauh, yakni 26, Australia, berbanding 125, Indonesia, kondisi terkini menunjukkan bahwa skuad Garuda memiliki peluang yang tidak kecil. Dengan kehadiran pemain-pemain tambahan di tahun depan seperti Maes Hilgers, Kevin Dix, Ula Romeni, hingga kemungkinan tambahan seperti Jairo Riedewald, Tristan Goijer, dan Miliano Jonathans, timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi laga penting tersebut. Syarat kedua adalah kemenangan Jepang atas Bahrain. Jepang yang memiliki kualitas permainan jauh di atas Bahrain diharapkan dapat memastikan hasil positif. Pada laga pertama di markas Bahrain, Jepang sudah membuktikan dominasinya dengan kemenangan 5-0. Ketiga, Indonesia perlu berharap laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Dengan hasil tersebut, Indonesia bisa naik ke peringkat kedua Grup C. Komentar bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, turut meramaikan perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Menurutnya, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia sangat besar. Saya selalu percaya sepak bola adalah tentang semangat dan kerja keras, bukan hanya soal peringkat atau nama besar, ujar Ronaldo. Indonesia mungkin berada di peringkat FIFA yang jauh di bawah para peserta di Grup C, tetapi jika mereka berhasil mengalahkan tim-tim di Grup C yang secara peringkat jauh lebih tinggi itu membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas dan mentalitas yang luar biasa. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian optimis Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Ronaldo juga menyoroti perkembangan timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain dari Liga Eropa. Nama-nama seperti Maes Hilgers, Kevin Dix, dan Ula Romeni menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang. Mereka punya potensi untuk membuat kejutan besar di level internasional, tambahnya.
Ketika ditanya tentang kemungkinan bertemu Indonesia di Piala Dunia, Ronaldo menjawab dengan optimis, "Itu akan menjadi pertandingan yang menarik dan spesial bagi saya karena Piala Dunia edisi 2026 menjadi Piala Dunia terakhir saya. Di samping itu saya juga mendengar bahwa Indonesia adalah negara yang gila sepak bola. Portugal tentu ingin memenangkan setiap laga, tetapi saya menghormati perjuangan negara-negara seperti Indonesia yang terus berkembang. Jika mereka bisa sampai ke sana, itu adalah pencapaian besar untuk sepak bola Asia." Bintang Al Nassr itu juga memberikan pesan kepada pemain-pemain Indonesia, "Lanjutkan perjuangan kalian, fokus pada setiap pertandingan, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Piala Dunia adalah tempat untuk yang terbaik, dan saya berharap melihat semangat kalian di sana." Kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal besar bagi Indonesia saat menjamu Australia pada Selasa, 25 Maret 2025. Dengan semangat yang terus membara, dukungan para pemain bintang, dan komentar motivasi dari tokoh besar seperti Ronaldo, timnas Indonesia memiliki segalanya untuk menciptakan sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Lebih lanjut, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi bukan hanya soal 3 poin di klasemen. Ini adalah simbol kebangkitan dan mimpi yang perlahan menjadi nyata. Di tengah tantangan besar dan perbedaan peringkat, Garuda membuktikan bahwa semangat, kerja keras, dan tekad mampu melampaui statistik. Dunia kini mulai memperhatikan Indonesia, dan komentar Cristiano Ronaldo adalah pengingat bahwa impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita terus maju. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi setiap kemenangan adalah langkah menuju sejarah. Melawan Australia, Bahrain, dan Cina mungkin tampak seperti gunung yang harus didaki, tetapi seperti yang dikatakan Ronaldo, sepak bola adalah tentang mentalitas dan semangat juang. Untuk timnas Indonesia ini adalah saatnya membuktikan bahwa kalian adalah simbol kebanggaan bangsa. Lakukan setiap laga dengan totalitas, dan ingat, kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Untuk kita semua mari terus mendukung timnas dengan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti. Bersama, kita bisa menciptakan keajaiban di Piala Dunia 2026. Ayo Garuda, terbanglah tinggi dan buat dunia menyaksikan kebesaranmu. Luar biasa hebat? Erick Thohir, Jai Idzes adalah pemimpin sejati timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pujian besar kepada Jai Idzes, Kapten Timnas Indonesia, yang disebutnya sebagai sosok pemimpin sejati. Dalam wawancara dengan media Italia, Erick menegaskan bahwa Jai bukan hanya pemain kunci di lapangan, tetapi juga figur penting yang membawa pengaruh besar terhadap tim secara keseluruhan. Dia adalah kapten kami, seorang pemimpin sejati dengan karakter yang hebat. Dan tentu saja, dia juga pemain yang luar biasa, ujar Erick Thohir, sebagaimana dikutip dari Corriere dello Sport dan Tutto Mercatoweb. Jai Idzes mulai memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2024 dalam laga melawan Vietnam. Dalam debutnya tersebut, Jai langsung menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang kokoh. Tak butuh waktu lama, kepercayaan besar pun diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong dengan menjadikannya kapten timnas Indonesia. Sebagai bek tengah, Jai dikenal sebagai pemain yang tangguh dalam menghadapi tekanan lawan. Statistik membuktikan bahwa ia berada di peringkat kedua dalam jumlah sapuan terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian luar biasa di tengah ketatnya persaingan. Keahliannya dalam membaca permainan lawan membuat lini pertahanan Indonesia menjadi lebih solid. Selain bertahan, Jai juga dikenal tenang saat membangun serangan, khususnya lewat operan-operan pendek yang presisi dari lini belakang. Kehadiran Jai Idzes tidak hanya memberikan stabilitas di lini pertahanan, tetapi juga menciptakan atmosfer kepemimpinan yang positif di dalam tim. Erick Thohir menilai bahwa karakter kuat Jai mampu menyatukan para pemain, baik yang berpengalaman maupun yang muda, sehingga tercipta kerja sama tim yang lebih baik. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Jepang, sebagai tim unggulan grup, berada di puncak klasemen dengan keunggulan poin yang cukup jauh. Di pertandingan berikutnya pada Maret 2025, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di laga tandang, sebelum kemudian menjamu Bahrain di laga kandang.
Dua pertandingan ini akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Meski tantangan besar menanti, Timnas Indonesia memiliki alasan untuk optimis. Selain performa impresif Jai Idzes, beberapa pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho juga tampil gemilang dalam fase kualifikasi ini. Bahkan, Marcelino dan Rizky masuk ke dalam daftar pemain terbaik di ajang tersebut, menambah keyakinan bahwa Indonesia memiliki generasi emas di sepak bola. Erick Thohir percaya bahwa kepemimpinan Jai Idzes adalah salah satu pilar penting dalam upaya Indonesia untuk bersaing di level internasional. Lebih dari itu, ia juga menilai performa Timnas Indonesia yang terus membaik sebagai bukti bahwa sepak bola nasional berada di jalur yang tepat. Kita memiliki tim yang terus berkembang, dengan pemain-pemain berbakat dan mental yang kuat. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga menjadi energi besar bagi para pemain di lapangan, ujar Erick. Kedepannya, Erick berharap Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di Asia, tidak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia tetapi juga di kompetisi internasional lainnya. Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, perjuangan skuad Garuda diharapkan bisa membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, seluruh mata tertuju pada laga mendatang melawan Australia dan Bahrain. Mampukah Indonesia melanjutkan performa apik mereka dan menjaga peluang lolos? Dengan kepemimpinan Jai Idzes dan semangat juang para pemain lainnya, harapan itu tetap menyala. Lebih lanjut, dalam situasi ini, Timnas Indonesia tengah berada dalam periode yang cukup menjanjikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tantangan yang dihadapi sangat besar, kepemimpinan Jai Idzes sebagai kapten, yang mendapat pengakuan tinggi dari Erick Thohir, bisa dibilang merupakan kunci penting dalam mempertahankan semangat tim dan memperkuat kedisiplinan di lini pertahanan. Karakter kuat dan kemampuan teknisnya jelas memberikan dampak positif, baik dari segi taktik maupun moral tim. Performa Indonesia di kualifikasi, meskipun belum sempurna, menunjukkan adanya perkembangan signifikan. Posisi ketiga di grup C menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi, meskipun tertinggal dari tim kuat seperti Jepang dan Australia. Keberhasilan Indonesia dalam meraih hasil positif di laga-laga sebelumnya memberikan harapan bahwa mereka bisa menembus babak berikutnya jika mempertahankan momentum ini. Namun, tantangan terbesar tetap berada di depan mata, dengan pertandingan tandang ke Australia dan laga kandang melawan Bahrain yang bisa menentukan nasib mereka. Kemampuan untuk tetap fokus, disiplin, dan memanfaatkan peluang dengan baik akan sangat penting. Jika Indonesia bisa menjaga kedalaman skuad dan terus menunjukkan ketangguhan di lapangan, peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia bisa terbuka lebar. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan adanya proses yang solid dalam pembangunan tim. Dukungan penuh dari PSSI dan seluruh elemen sepak bola Indonesia menjadi faktor penting dalam mendorong tim ini mencapai potensi terbaik mereka. Harapan untuk lolos dan bersaing lebih jauh di kancah internasional tetap terbuka, dan kepemimpinan Jai Idzes bisa menjadi model yang positif bagi pemain-pemain muda Indonesia di masa depan. Dalam situasi ini, Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Meskipun kita masih berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, perjalanan ini belum selesai. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan diri, dan setiap langkah yang diambil membawa kita lebih dekat ke tujuan besar. Ingatlah, tidak ada kemenangan yang datang dengan mudah. Tim ini sudah menunjukkan banyak hal positif, dari kepemimpinan Jai Idzes hingga kekuatan mental seluruh pemain. Apa yang kita butuhkan sekarang adalah terus berjuang dengan semangat yang tak pernah padam, bekerja keras, dan percaya bahwa setiap usaha kita akan membawa hasil. Percayalah pada kemampuan diri sendiri, pada kekuatan tim, dan pada dukungan besar yang datang dari seluruh rakyat Indonesia. Kita punya potensi luar biasa dan setiap tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Laga-laga berat melawan Australia dan Bahrain adalah momen untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan kegagalan kecil meruntuhkan semangat. Jadikan setiap kesulitan sebagai motivasi untuk melangkah lebih jauh. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, tidak ada yang tidak mungkin. Kita punya kesempatan, dan sekarang saatnya untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Tetap berjuang, tim Garuda, karena kami semua mendukung kalian. Luar biasa teman-teman. Marcelino Ferdinand mendapat pujian dari media Belanda. Marcelino Ferdinand mendapatkan pujian dari media Belanda setelah tampil gemilang dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Selasa 19 November.
Media Belanda, NOS Voetbal, menilai bahwa peran utama Marcelino dalam mencetak 2 gol kemenangan tersebut menjadi kunci sukses tim Garuda. Marcelino, yang kini bermain untuk klub Inggris, Oxford United, membuka skor pada menit ke-32 berkat umpan dari Orat Mangoen. Gol keduanya juga tercipta berkat sontekan tepat ke gawang lawan. Meskipun starting 11 timnas Indonesia didominasi oleh pemain keturunan yang bermain di luar negeri, seperti Martin Paes, Jai Itzes, Justin Hubner, dan lainnya, Marcelino berhasil menunjukkan kualitas dan bakatnya. Pujian tak hanya datang dari media Belanda, tetapi juga dari media Vietnam yang menyebutnya sebagai produk lokal berkualitas tinggi, dan media Malaysia yang menganggap Marcelino sebagai pahlawan Indonesia. Kemenangan ini memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya kalah telak dari Jepang 0-4. Indonesia kini berada di posisi 6 dalam klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 adalah sebuah pencapaian yang sangat berarti dan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, dengan 2 golnya, tidak hanya menunjukkan kualitas individu yang luar biasa, tetapi juga memperlihatkan bahwa meskipun banyak pemain keturunan dalam starting 11, Indonesia tetap memiliki talenta lokal yang bisa diandalkan di level internasional. Pujian dari media internasional, seperti dari Belanda dan Vietnam, menunjukkan bahwa potensi sepak bola Indonesia semakin diakui di luar negeri. Namun, situasi ini juga mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia masih panjang. Meski kemenangan ini membawa angin segar, konsistensi dan strategi yang matang akan sangat penting agar timnas Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Kekalahan sebelumnya melawan Jepang menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam menghadapi tim-tim besar lainnya. Kedepannya, tim harus terus bekerja keras untuk mempertahankan performa ini dan meraih hasil positif secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, ini adalah momen yang membanggakan bagi Indonesia, namun tantangan yang lebih besar masih menanti. Kemenangan atas Arab Saudi adalah bukti bahwa timnas Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di kancah dunia. Momen ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan kepercayaan pada talenta lokal, kita bisa meraih hal-hal besar. Ingatlah bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mudah, namun setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan biarkan kekalahan dari Jepang atau halangan lainnya menjadi batu sandungan, justru jadikan itu sebagai motivasi untuk berjuang lebih keras. Marcelino menunjukkan bahwa meskipun banyak pemain keturunan, kualitas dan semangat juang pemain lokal tetap bisa bersinar. Ini adalah saat yang tepat untuk terus percaya pada diri sendiri, terus bekerja keras, dan membangun tim yang lebih solid. Setiap langkah kecil menuju kemenangan besar dimulai dari keyakinan bahwa kita mampu. Teruslah berjuang, Indonesia! Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa mencapai puncak. Mantap! Tarik napas sebentar, Shin Tae-yong siap menyongsong Piala AFF 2024. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, saat ini tak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah memimpin timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ia harus segera beralih fokus untuk mempersiapkan tim menghadapi turnamen bergengsi Piala AFF 2024. Baru saja, timnas Indonesia merampungkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga pertama, Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Jepang, namun pada pertandingan kedua, mereka berhasil meraih kemenangan penting dengan skor 2-0 atas Arab Saudi. Hasil ini memberikan peluang besar bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun pertandingan selanjutnya baru akan digelar pada Maret 2025. Kemenangan atas Arab Saudi diharapkan menjadi modal positif untuk mempertahankan harapan lolos ke Piala Dunia. Namun, meski masa depan di kualifikasi Piala Dunia masih panjang, Shin Tae-yong tak bisa bersantai. Piala AFF 2024 sudah menanti, dan pelatih berusia 53 tahun ini langsung memfokuskan diri pada persiapan tim untuk turnamen tersebut. Pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia akan dimulai pada 26 November 2024. Pemusatan latihan ini sangat penting mengingat Piala AFF akan digelar pada awal 2024, dan Shin Tae-yong harus menyiapkan tim yang kuat dan siap tempur.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi Shin Tae-yong adalah kenyataan bahwa Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA. Hal ini berarti klub-klub tidak diwajibkan untuk melepaskan pemainnya, sehingga pelatih timnas Indonesia ini tidak dapat memanggil beberapa pemain bintang yang berkarier di luar negeri, terutama yang bermain di Liga Eropa. Di sisi lain, Shin Tae-yong akan mengandalkan pemain-pemain muda yang diproyeksikan juga akan tampil di SEA Games 2025 mendatang. Meskipun terbatas, Shin Tae-yong berharap bisa mendapatkan dukungan dari klub-klub besar untuk melepaskan pemain seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Jika keempat pemain tersebut dilepas oleh klub-klub mereka, tentu ini akan memberikan suntikan kekuatan yang besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di Piala AFF. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki filosofi permainan yang kuat, dengan fokus pada taktik dan disiplin yang tinggi. Sejak awal kepelatihannya, ia berhasil membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain timnas Indonesia, meskipun perjalanan menuju kejayaan Piala AFF masih cukup panjang. Indonesia sendiri masih belum pernah meraih gelar juara Piala AFF sejak pertama kali mengikuti turnamen ini pada tahun 1996. Berbagai perjuangan keras telah dilalui, namun timnas Indonesia selalu kesulitan untuk mencapai puncak. Dalam beberapa edisi terakhir, mereka kerap terhenti di babak final dan semifinal, menjadikan Piala AFF seolah menjadi mimpi yang belum terwujud. Namun, tahun 2024 bisa menjadi tahun yang berbeda. Dengan adanya pemain-pemain muda yang terus berkembang dan komitmen Shin Tae-yong dalam membangun tim yang lebih solid, timnas Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan impian besar ini. Piala AFF 2024 bisa jadi kesempatan terakhir bagi beberapa pemain senior yang ingin meraih gelar internasional bersama Indonesia, sekaligus menjadi bukti betapa jauh perkembangan sepak bola tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Persaingan di Piala AFF 2024 dipastikan akan sangat ketat. Timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, yang memiliki pengalaman lebih dalam turnamen ini. Namun, dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pelatih dan seluruh pemain, bukan tidak mungkin Indonesia akhirnya bisa mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya. Kini, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia harus memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di Piala AFF 2024. Sebuah turnamen yang menjadi tantangan bagi mereka untuk membuktikan bahwa Indonesia layak menjadi juara di Asia Tenggara. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia saat ini cukup menantang, namun juga penuh dengan peluang. Setelah perjuangan keras di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia berhasil memperoleh kemenangan penting atas Arab Saudi meski kalah dari Jepang, transisi menuju Piala AFF 2024 memerlukan perhatian dan persiapan yang matang. Piala AFF 2024 bisa dibilang menjadi turnamen yang krusial bagi timnas Indonesia. Selain untuk meraih gelar juara yang sangat diidamkan sejak 1996, turnamen ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Shin Tae-yong sebagai pelatih yang mampu membawa tim Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mengingat bahwa Piala AFF bukan dalam kalender FIFA dan klub tidak diwajibkan melepaskan pemain, situasi ini menjadi tantangan besar, karena beberapa pemain kunci dari Eropa, seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand, mungkin tidak bisa bergabung. Namun, hal ini juga memberikan kesempatan bagi pemain muda untuk menunjukkan kualitasnya, yang bisa menjadi investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Kesulitan terbesar bagi Shin Tae-yong adalah membangun tim dengan waktu yang terbatas. Meski pemusatan latihan dimulai pada 26 November, ada banyak aspek yang harus dibenahi, mulai dari kekompakan tim hingga penyusunan taktik yang tepat. Selain itu, timnas Indonesia juga harus menghadapi tim-tim kuat di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang sudah berpengalaman di turnamen ini. Namun, meskipun tantangan besar, Indonesia memiliki banyak potensi. Dukungan terhadap Shin Tae-yong dan skuad muda yang berkembang memberi harapan baru bagi pencapaian timnas Indonesia. Keberhasilan mengembangkan pemain muda seperti Marcelino dan Rafael Struijk, yang diproyeksikan ikut serta, memberikan tambahan kualitas yang sangat penting. Jika Shin Tae-yong dapat memaksimalkan potensi yang ada dan mengatasi tantangan waktu yang ketat, Piala AFF 2024 bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mencapai puncak dan akhirnya meraih gelar juara yang telah lama dinantikan. Secara keseluruhan, meskipun situasi ini penuh dengan tantangan, ini juga bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk melangkah lebih jauh dan membawa harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air.
Dalam situasi ini, penting untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Timnas Indonesia, di bawah arahan Shin Tae-yong, telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, meski menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh. Hasil yang didapatkan, baik yang positif maupun yang negatif, adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan membentuk tim menjadi lebih kuat. Piala AFF 2024 adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa meraih kejayaan di Asia Tenggara. Meskipun banyak hal yang harus dipersiapkan dalam waktu yang terbatas, ini adalah saatnya untuk menggali potensi terbaik dari setiap pemain, terutama para pemain muda yang memiliki masa depan cerah. Ketidakhadiran beberapa pemain bintang tidak boleh dijadikan alasan, karena setiap pemain yang dipanggil memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak untuk menjadi bagian dari sejarah besar Timnas Indonesia. Tantangan waktu yang ketat, keterbatasan pemain, dan tekanan dari tim-tim kuat lainnya harus dilihat sebagai ujian untuk mengasah mental dan semangat juang. Ini adalah momen di mana setiap individu dalam tim harus memberikan yang terbaik, berkomitmen, dan berjuang bersama demi satu tujuan, yaitu mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya. Ketika menghadapi tantangan, ingatlah bahwa perjuangan itu sendiri adalah bagian dari kemenangan. Timnas Indonesia sudah melangkah jauh, dan meskipun perjalanan ini tak mudah, mereka tidak sendirian. Dukungan dari masyarakat Indonesia yang selalu percaya kepada mereka adalah kekuatan yang tak ternilai. Jadi, jangan pernah ragu. Terus berjuang, terus percaya, dan raihlah mimpi itu. Semoga Piala AFF 2024 menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Erick Thohir, saya dan Emil Audero tak pernah bahas naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan penjelasan terkait spekulasi tentang kemungkinan naturalisasi kiper Como, Emil Audero, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Corriere dello Sport, Erick mengungkapkan bahwa meskipun dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Emil Audero di Milan, mereka tidak pernah membahas soal naturalisasi. Sejujurnya, kami belum pernah membicarakan hal itu. Kami sudah bertemu beberapa kali di Milan, dan saya juga mengenal keluarganya, Emil Audero, ujar Erick, sebagaimana yang dilansir dari Tutto Mercato Web. Erick menegaskan bahwa meskipun isu naturalisasi sering muncul, baik dirinya maupun Emil tidak pernah membicarakan masalah tersebut secara langsung dalam setiap pertemuan. Erick juga menambahkan bahwa pintu untuk Emil Audero bergabung dengan Timnas Indonesia tetap terbuka jika kiper 27 tahun tersebut merasa yakin dengan program yang ditawarkan oleh PSSI. Jika dia, Emil Audero, percaya dengan program kami, tentu saja kita bisa melanjutkan pembicaraan ini lebih lanjut, kata Erick. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada keputusan konkret, PSSI tetap membuka peluang bagi Audero jika ia tertarik untuk bermain untuk Indonesia. Emil Audero Mulyadi, yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997, memiliki darah campuran Indonesia-Italia. Ayahnya, Edi Mulyadi, adalah asli Indonesia, sementara ibunya, Antonella Audero, berasal dari Italia. Emil telah lama dikaitkan dengan kemungkinan menjadi pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia, terutama setelah PSSI mulai gencar melakukan proses naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini, belum ada langkah resmi yang diambil terkait hal ini. Saat ini, Emil Audero bermain untuk klub Como yang berkompetisi di Serie A Italia. Di Como, Audero bersaing dengan Pepe Reina untuk menjadi penjaga gawang utama. Sejak pindah ke Como, Audero sering mendapat kesempatan bermain, dan kehadirannya semakin penting bagi tim tersebut. Erick Thohir juga berbicara tentang masa depan Como dan hubungan dengan Indonesia. Saya berharap Como bisa terus bertahan di Serie A. Keluarga Hartono, yang memiliki klub ini, sangat serius dalam mengelola tim. Mereka memiliki manajemen yang sangat baik, begitu juga dengan pelatihnya, Cesc Fabregas, kata Erick. Saya juga berharap mereka akan membawa lebih banyak pemain asal Indonesia untuk bergabung dengan Como. Ini adalah harapan saya agar kedua negara dapat semakin terhubung dalam dunia sepak bola. Melihat perkembangan ini, ada kemungkinan bahwa Emil Audero bisa menjadi salah satu bagian dari transformasi Timnas Indonesia di masa depan. Namun, segala keputusan tetap bergantung pada keputusan Emil sendiri dan bagaimana kelanjutan program naturalisasi yang sedang dijalankan oleh PSSI. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI tetap terbuka terhadap peluang tersebut, meskipun belum ada pembicaraan lebih lanjut yang konkret. Lebih lanjut, terkadang,
Dalam perjalanan mencapai tujuan, kita harus menghadapi banyak pertanyaan dan keraguan, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Seperti yang terjadi dengan Emil Audero, meskipun ada banyak spekulasi dan harapan tentang masa depannya bersama timnas Indonesia, yang terpenting adalah tetap percaya pada proses dan keputusan yang diambil dengan bijak. Kita semua memiliki perjalanan dan tantangan masing-masing, dan terkadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah terus melangkah meski belum tahu apa yang akan terjadi. Dalam setiap kesempatan dan pertemuan, ada pelajaran yang bisa dipetik. Seperti Emil yang terus bekerja keras di Como, setiap langkah, meskipun kecil, akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang diinginkan. Jangan pernah takut untuk membuka pintu peluang, bahkan jika itu belum jelas. Ketika kesempatan datang, jika kita sudah siap dan berusaha maksimal, itu akan menjadi momentum yang tak terduga. Percayalah, kesuksesan datang pada mereka yang tidak menyerah meski dihadapkan pada ketidakpastian. Jadi, terus berjuang, terus berusaha, dan jangan pernah ragu pada langkahmu, karena setiap usaha adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Viral Sam Kulur Negeri. Pengamat Malaysia, Marcelino jadi kunci sukses Indonesia menuju Piala Dunia. Marcelino Ferdinand dianggap sebagai kartu truf bagi timnas Indonesia dalam upayanya lolos ke Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Aiman Roshizam, menilai penampilan luar biasa Marcelino dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November lalu, yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, sangat krusial bagi peluang Indonesia. Kemenangan tersebut membuat persaingan di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin ketat. Selain Jepang yang kokoh di puncak klasemen, 5 tim lainnya, termasuk Indonesia, bersaing ketat untuk merebut posisi runner-up. Aiman mengungkapkan, secara tidak sengaja, dialah yang menjadi kunci Indonesia lolos ke Piala Dunia. Saat ini, grup ini sangat terbuka. Ada satu tim yang mengumpulkan 7 poin, sementara tim lainnya hanya terpaut 1 poin. Jelas Aiman dalam podcast Bola Itu Live di kanal YouTube Astro Arena. Aiman meyakini, Marcelino bisa menjadi pembeda yang menentukan bagi timnas Indonesia. Marcelino bisa menjadi kartu truf Indonesia untuk melangkah jauh. Ketika dia bermain seperti itu, tak ada yang bisa menghentikannya, tambah Aiman. Rekan Aiman, KS Sundaresan, juga memberikan pujian tinggi untuk Marcelino dan timnas Indonesia atas penampilan mereka yang gemilang. Pujian untuk Marcelino Ferdinand dan timnas Indonesia atas kinerja dan prestasi luar biasa mereka, ungkap KS. Meski demikian, KS mengingatkan bahwa perjuangan Indonesia masih panjang. 2 pertandingan besar kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada Maret 2025. Sekarang timnas Indonesia bisa beristirahat sejenak, namun misi menuju Piala Dunia akan dilanjutkan pada Maret dengan 2 laga penting. Salah satunya adalah pertandingan kandang melawan Bahrain di Gelora Bung Karno, tambah KS. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan 2 laga pada Maret 2024 melawan Australia dan Bahrain. 2 laga terakhir akan digelar pada Juni 2025 melawan Cina dan Jepang. Lebih lanjut, dalam situasi ini, penampilan Marcelino Ferdinand memang menjadi titik penting bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, Marcelino mampu menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan krusial melawan Arab Saudi, yang memberikan optimisme tinggi bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pujian dari pengamat sepak bola Malaysia menunjukkan bahwa pemain tersebut telah mulai dikenal sebagai sosok yang bisa menjadi pembeda dalam timnas, yang pastinya akan memotivasi dirinya dan rekan-rekannya. Namun, meskipun kemenangan tersebut memberikan harapan, perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Kompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat ketat, dengan tim-tim lainnya seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang juga memiliki kekuatan yang signifikan. 2 pertandingan besar pada Maret 2025 akan menjadi momen penentu, dan konsistensi dalam performa akan sangat menentukan. Secara keseluruhan, meski optimisme tinggi dapat dilihat dari peran Marcelino, Indonesia harus menjaga fokus dan disiplin dalam setiap pertandingan yang ada. Ini adalah waktu yang sangat penting untuk membangun momentum dan memastikan persiapan matang menuju pertandingan-pertandingan mendatang. Jika tim bisa terus berkembang dan mengatasi tekanan, bukan tidak mungkin mereka bisa menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia,
Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mudah, namun ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan diri di panggung dunia. Setiap pertandingan adalah langkah penting menuju impian besar, dan kita sudah mulai melihat bagaimana semangat juang dan kualitas pemain seperti Marcelino Ferdinand memberikan harapan baru. Teruslah berjuang, jangan pernah lengah, dan selalu ingat bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran untuk meraih kemenangan lebih besar. Kalian bukan hanya bertanding untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung dan berharap. Ingatlah, tak ada yang tidak mungkin jika kita bekerja keras, berani menghadapi tantangan, dan menjaga semangat pantang menyerah. Jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan dan menunjukkan kebanggaan kita sebagai bangsa. Timnas Indonesia, teruslah melangkah dengan keyakinan. Kalian punya kekuatan untuk membuat sejarah.